Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, welcome back to my YouTube channel Mama Vihana. Nah, kali ini backgroundnya tetap cuci-cuci, namun sambil cuci piring. Kali ini kita akan membahas tentang konten kreator, bunda-bunda. Jadi saya tidak akan ngecepek, apa ya bahasa Indonesianya ngecepek itu, tidak akan cerewet lagi ngomongin soal kehidupan saya, namun coba kita bahas tentang konten kreator. Bunda-bunda, pasti tidak hanya saya yang mulai belajar menjadi konten kreator, tapi pasti ada juga bunda-bunda di sini yang ingin menjadi konten kreator untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Coba komen di kolom komentar yang mau. Nah, enaknya konten kreator itu apa, bunda-bunda? Enaknya konten kreator itu adalah bisa kerja di mana saja, lalu waktunya bebas, lalu bisa mengurus semuanya sendiri kapanpun dimanapun, tidak di bawah bayang-bayang bos ya. Tapi tidak juga bunda-bunda, sebenarnya kita itu sebagai konten kreator punya bos loh bunda-bunda. Coba siapa bosnya? Siapa? Ya betul, netizen bunda-bunda. Seperti bunda-bunda ini yang nonton video saya sekarang. Bunda-bunda semua adalah bos-bos saya, karena bunda-bunda yang melihat video saya. Kalau bunda-bunda tidak melihat video saya tidak akan mendapatkan cuan ya, dan tidak akan mendapatkan jam tonton, tambahan jam tonton bunda-bunda. Begitu ceritanya ya. Sebenarnya konten kreator itu energi atau usahanya banyak loh bunda-bunda, walaupun dia kerjanya nggak kayak karyawan ya, tapi konten kreator itu sebenarnya lebih ke bisnis pribadi nggak sih? Ya nggak sih? Iya, soalnya kan semua dilakukan sendiri. Konten kreator juga pasti punya kos atau pengeluaran, tapi nggak kelihatan ya. Contohnya apa? Contohnya ini paketan untuk upload, dan itu uploadnya gede loh bunda-bunda, nggak cuma 1 mega 2 mega, tapi 1 gigaan. Ini saya upload video aja 1 sampai 2 giga bunda-bunda, dan itu butuh waktu kira-kira 30 menit sampai 1 jam lebih. Kalau misalnya internetnya lancar, wifi-nya lancar, itu setengah jam. Tapi kalau wifi-nya lagi ada error atau gangguan, itu 1 jam lebih bunda-bunda. Allahu Akbar. Nah, yang kedua apa? Modalnya adalah HP, itu pasti selalu ya. Jadi modalnya itu nggak terlihat, dan yang paling susah itu ide bunda-bunda. Apalagi kalau followers atau subscriber dan jam tontonnya nggak naik-naik, wah itu bikin stres ya nggak bunda-bunda. Makanya banyak yang nggak kuat, banyak yang menyerah karena bikin konten atau menjadi konten kreator itu butuh waktu, butuh kesabaran, dan yang terutama itu konsisten ya. Tidak boleh capek membuat konten-konten yang banyak sekali. Kalau misalnya capek, misalnya di konten ke 100 nih, sudah capek, sudah lelah, berhenti lalu menyerah, nah itu tidak akan bisa bunda-bunda. Lalu gimana caranya supaya kita misalnya kalau di YouTube itu bisa monetisasi dalam 3 bulan, atau pecah telur dalam 3 bulan, atau dalam 6 bulan, seperti itu. Nah, itu ada rahasianya bunda-bunda. Sini saya kasih tahu ya rahasianya itu. Selain tadi itu butuh kesabaran dan konsisten, yang terutama itu adalah harus unik atau bermanfaat untuk orang bunda-bunda. Jadi untuk konten kreator awal atau newbie, yang pertama-tama itu kita harus menabur value atau nilai. Nah, semakin baik atau semakin bermanfaat nilai ini, maka orang-orang akan semakin banyak yang nonton kontennya gitu bunda-bunda. Tapi
Tapi juga tidak semua konten atau video itu akan langsung viral. Nah, yang kita butuhkan ini kan viral supaya kita dinotis atau di subscribe atau ditonton sama orang banyak. Nah, viral atau FYP ini butuh waktu bunda-bunda dan tidak semua konten. Nah, makanya kenapa jadi konten kreator itu butuh kesabaran, butuh waktu, dan butuh konsisten. Kenapa kok butuh waktu? Karena sebenarnya platform sosial media seperti IG, YouTube, TikTok itu sebenarnya masih menerka-nerka secara algoritma. Ini konten kita itu kontennya apa dan dilempar ke orangnya tuh orang yang seperti apa gitu bunda-bunda. Jadi untuk awal-awal kita itu kalau menurut saya itu memang butuh konsisten posting tiap hari gitu bunda-bunda. Mungkin memang di luar sana ada orang yang bilang mitos sih katanya harus konsisten posting tiap hari sekali atau misalnya sehari berapa video gitu. Terus ada juga yang bilang nggak usah banyak-banyak kalau posting video, yang penting videonya harus berkualitas, nanti juga banyak yang nonton terus nanti naik sendiri gitu bunda-bunda. Oh ternyata kalau menurut saya itu memang kalau untuk awal-awal karena algoritmanya itu masih menerka-nerka kita kontennya seperti apa dan dilempar ke orang seperti apa, maka kita itu harus konsisten posting setiap hari satu gitu loh bunda-bunda, minimal sehari satu lah kayak gitu. Nah dari situ nanti kan kita bisa tahu video kita itu paling banyak yang ditonton itu yang mana, yang video seperti apa. Jadi kita bikin konten itu banyak macam atau modelnya bunda-bunda, dan yang utama itu harus spesifik ya bunda-bunda, jangan yang umum-umum gitu. Nah kalau misalnya kita sudah posting video banyak, sudah sehari satu, nah dari situ kan nanti pasti akan kelihatan video mana yang paling banyak disukai sama orang, yang video yang seperti apa sih, yang isinya seperti apa, kita bahas apa gitu bunda-bunda. Nah nanti kalau kita sudah kelihatan oh ternyata patternnya seperti ini, orang-orang suka kalau kita misalnya bahas tentang kesehatan, tentang kewanitaan misalnya. Nah itu kita langsung saja pakai pattern yang itu, jadi bahas tentang itu, seputar itu aja gitu bunda-bunda. Jadi tidak melenceng ke misalnya sudah bahas kesehatan terus bahas olahraga, nanti bahas kesehatan mata, kesehatan gigi. Wah jangan bunda-bunda, lebih baik lebih spesifik aja satu gitu bunda-bunda. Itu lebih cepat sih naiknya, karena orang-orang itu kan pasti cari yang spesifik kalau pilih video, tidak cari yang umum-umum bunda-bunda. Nah kalau sudah tahu patternnya seperti itu, maka tidak perlu konsisten posting tiap hari, kita kurangi frekuensi postingnya bunda-bunda. Nah dari sini kita lebih memperhatikan kualitas video daripada kuantitas gitu bunda, karena kita sudah tahu kalau orang-orang kalau lihat video kita itu dia sukanya lihat yang tentang kesehatan dan tentang muslimah dan tentang masalah kewanitaan misalnya. Nah kita itu seputar itu aja yang dibahas gitu bunda-bunda. Inilah pentingnya kita evaluasi. Jadi kalau kita bikin konten atau video itu jangan yang pokoknya sehari konten, satu hari sekali, terus menggebu-gebu tanpa dievaluasi. Nah itu nggak bagus ya bunda-bunda. Mau di platform apapun itu nggak bagus, karena orang-orang akan bingung. Ini orang ini bikin konten apa sih sebenarnya, kok terlalu umum gitu loh. Soalnya banyak juga konten lain yang membicarakan hal yang umum. Jadi orang pasti akan lebih memilih konten yang spesifik gitu loh bunda-bunda. Nah gitu, jangan lupa. Jadi pasti ada satu fase di mana kita itu harus memperhatikan kualitas daripada kuantitas. Jadi jangan menyerah terus upload video untuk newbie, untuk awal-awal upload video yang beraneka ragam. Kita harus kreatif, kita membuat video yang seperti ini, konten yang seperti itu. Nah nanti pasti kelihatan di mana orang-orang paling banyak menyukai video kita yang seperti apa sih gitu loh bunda-bunda. Nah jangan lupa juga kalau misalnya mau di endorse sama brand atau misalnya orang-orang yang
punya bisnis atau bisnis besar gitu, pengen cari affiliate atau misalnya cari konten kreator yang bisa menjual produk mereka. Nah, di balik video kita itu kita coba untuk sedikit-sedikit sambil menjual. Jadi promosi barang bunda-bunda. Nah, itu brand-brand pasti akan melirik itu bunda-bunda, karena konten kreator itu mereka tidak hanya membuat konten, tapi juga mereka bisa punya kekuatan untuk menjual barang gitu loh bunda-bunda. Nah, ini saya mau cerita tentang bunda-bunda ada yang punya anak. Kalau ada yang punya anak laki-laki biasanya itu lihat konten YouTube gaming, ya enggak sih? Nah, ini ada pengalaman dari kontennya Bang Jeblogs. Ada yang tahu? Saya pernah tahu nih, soalnya anak-anak saya bocil-bocil itu suka nonton video gaming. Nah, ada yang Bang Jeblogs gitu loh. Nah, ternyata Bang Jeblogs ini memulai karir itu di bidang YouTube itu monetisasinya itu dalam waktu 6 bulan loh bunda-bunda. Dan waktu 6 bulan ini dia bikin kontennya setiap hari. Nah, ini nanti saya screenshot. Ini bukan saya mengada-ngada, tapi saya baca dari komentarnya Bang Jeblok sendiri. Nah, ini 6 bulan bikin konten setiap hari. Nah, di bulan ke-6 itu mulai dapat penghasilan gitu bunda-bunda. Mungkin penghasilannya belum banyak kali ya. Nah, di bulan ke-10 ini penghasilan pertamanya Bang Jeblok ini akhirnya semakin lama semakin meningkat, 2 kali lipat, berkali-kali lipat, lalu akhirnya sampailah sekarang. Kontennya juga bagus kok bunda-bunda, lucu. Lalu ada lagi bunda-bunda pengalaman dari orang ya. Ini saya cerita pengalaman orang. Jangan kalau misalnya bikin video itu jangan video nyaplok videonya orang atau ambil videonya orang, harus original ya, terutama kalau di YouTube ini ya bunda-bunda. Karena pengalamannya orang, misalnya nih mereka bikin konten tapi konten video tentang artis-artis Korea gitu loh bunda-bunda. Mereka bikin yang artis-artis Korea, yang penyanyi-penyanyi Korea, K-pop yang kayak gitu-gitu dijadiin satu. Awalnya cepet 3 bulan langsung bukan monetisasi ya, langsung followernya langsung 1000, syaratnya terpenuhi, lalu jam tontonnya 4000, sudah masuk persyaratan. Tapi ketika dia melakukan monetisasi, mengajukan monetisasi, itu ditolak bunda-bunda sama YouTube. Kenapa ya? Karena videonya nggak original, karena dia caplok-caplok dari video lain. Memang cepet tapi tidak original bunda-bunda gitu. Itu yang nggak enak ya, yang bermain yang instan ya. Jadi hati-hati, lebih baik ambil video atau bikin video yang original gitu. Terus ini ada pengalaman yang membahagiakan bunda-bunda. Tadi kan pengalaman yang tidak bahagia. Nah, ini ada pengalaman bahagia juga. Ada pengalaman orang itu dalam 3 bulan itu followersnya di Instagram ini ya bunda-bunda, followersnya naik 131.000 dalam 3 bulan loh. Itu kan cepet bunda-bunda. Lalu ketika launching barang jualan, dia ceritanya jualan barang. Nah, jualan barang, jualan jamu. Nah, itu penjualannya ketika pertama kali launching itu mencapai 21 juta per hari. Bayangin bunda-bunda, penghasilan itu mencapai 21 juta per hari pertama kali launching, dan followernya naik 100.000 lebih dalam waktu 3 bulan. Bayangin, itu rahasianya apa? Rahasianya ini saya kasih tahu rahasianya. Itu orangnya ini, dia itu objeknya jelas, dia itu jualan apa? Jamu. Lalu market orangnya seperti apa? Itu adalah wanita muslimah. Wanita muslimah. Lalu masalahnya yang di ini apa? Adalah masalah kewanitaan. Nah, jadi jelas yang dia jual itu jamu atau herbal-herbal yang alami untuk wanita muslimah untuk mengatasi masalah kewanitaan.
Nah begitu bunda-bunda, makanya selama 3 bulan itu cepet. Padahal sebelumnya itu orang ini posting semua, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua masalah dibahas sama dia. Itu nggak naik-naik followersnya, yaitu kenapa? Karena tidak spesifik bunda-bunda, seperti saya bilang di awal, kontennya tidak spesifik. Setelah dia spesifikkan kontennya, followernya langsung naik bunda-bunda. Siapa bunda-bunda yang mau juga? Penjualannya langsung 21 juta per hari. Siapa yang juga mau bunda-bunda? Saya juga mau. Nah itu bunda-bunda, kan alhamdulillah sekali ya itu. Nah itu contoh bagi yang mau jualan ya, jualan konten kreatornya lebih ke dia jualan atau bisnis ya bunda-bunda, bukan konten kreator personal branding. Kalau personal branding itu mungkin kayak Bang Jeblogs tadi ya, yang game apa sih konten gaming yang di YouTube itu bunda-bunda. Nah gitu bunda-bunda, siapa bunda-bunda yang mau, tapi harus syaratnya adalah butuh waktu, butuh sabar, dan butuh konsisten. Dan kalau main di bidang konten kreator itu, kosnya itu atau modalnya atau pengeluarannya itu tidak terlihat bunda-bunda. Cuma memang enaknya itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan kapanpun kita mau. Cuma yaitu harus banyak idenya harus kreatif. Kita harus bener-bener kita cari target pasar, terus kita harus bener-bener promosi. Tapi sebenarnya capek juga loh bunda-bunda, karena kita itu selain harus cari tahu semua hal yang konten yang akan kita bikin, lalu pasarnya seperti apa, yang paling utama itu ide dan energi dan usaha. Wah itu luar biasa sih bunda-bunda, apalagi kalau videonya belum FYP. Nah itu stresnya luar biasa bunda-bunda. Nah begitu bunda-bunda, siapa yang mau jadi konten kreator, jadi harus sabar, tidak perlu terburu-buru. Jadi harus sering evaluasi video yang kita bikin bunda-bunda. Nah segitu aja deh bunda-bunda video dari saya ini. Jangan lupa subscribe ya bunda-bunda, subscribe selalu, karena subscribe itu gratis, yang bayar itu paketan dan wifi, kecuali kalau numpang wifi tetangga bunda-bunda. Jangan lupa selain subscribe, like, komen, dan share ya bunda-bunda. Nah sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tetap tentang seputar konten kreator ya bunda-bunda. Nanti kita sharing-sharing ya bunda-bunda. Jangan lupa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.